Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial sebelumnya kita sudah menambahkan penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah bagaimana cara menilai tugas yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Baik, untuk melakukannya, pertama kali kita login seperti terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih mata kuliah di mana kita akan menilai tugas yang sudah diberikan. Kita klik menu My Course, kemudian pilih mata kuliahnya. Kemudian, pada contoh sebelumnya, saya menyimpan tugas di bagian pertemuan pertama. Jadi, pada pertemuan pertama ini, kita klik dulu. Kemudian di sini akan terlihat aktivitas-aktivitas yang kita simpan di pertemuan pertama. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat, di sini sudah ada yang mengirimkan tugas untuk tugas resume dan tugas makalah juga sudah ada yang mengirimkan. Bagaimana cara kita menilainya? Sebelum kita melanjutkan bagaimana cara menilainya, kita ingat kembali bahwa dua jenis tugas ini berbeda dari cara pengiriman jawabannya. Pada tugas yang resume, mahasiswa diminta untuk menuliskan jawaban langsung di halaman e-learning mereka. Sementara pada tugas makalah, mahasiswa diminta untuk mengirimkan sebuah file. Artinya, pada tugas resume ini kita menilai hasil tulisan mereka, sementara pada tugas makalah kita harus membuka dulu filenya baru kemudian bisa menilainya. Oke, sekarang kita lihat cara yang pertama adalah untuk menilai tugas yang berupa pengisian teks langsung di halaman e-learning kita. Kita klik tugasnya. Kemudian pada halaman ini kita melihat ada berapa banyak mahasiswa yang sudah mengirimkan, itu di bagian submitted. Kemudian needs grading, artinya ini adalah mahasiswa yang sudah mengirimkan tetapi belum kita nilai. Selanjutnya adalah kita lihat view all submissions. Pada daftar ini ditampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah kita. Untuk menilai, kita bisa melihat di bagian status di sini tertulis submit for grading, kemudian nanti kita klik tombol grade. Sebagai contoh di sini sudah ada satu yang mengirimkan, tertulis di sini submitted for grading. Ini artinya sudah mengirimkan dan belum kita nilai. Oke, sekarang kita nilai dulu dengan cara mengklik tombol grade. Karena tugas ini adalah berupa online text, artinya jawaban mahasiswa akan langsung bisa kita lihat pada halaman ini. Di sini di bagian sini ini adalah jawaban mahasiswa yang dikirimkan melalui e-learning mereka. Untuk memberikan nilai, kita langsung berikan nilai di sini. Sebagai contoh, saya berikan nilai 75. Kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan sebuah komentar atau memberikan sebuah feedback, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di sini. Misalkan, resume sudah sangat baik. Selanjutnya, kalau kita merasa kurang puas dengan tugas mahasiswa, maka mahasiswa bisa kita minta untuk memperbaiki tugasnya. Caranya adalah dengan mengklik di sini bagian allow another attempts, ini kita pilih yes. Maka ketika diklik save, nanti di halaman mahasiswa akan terbuka kembali halaman untuk pengiriman tugas. Kalau kita menuliskan di sini no, ini artinya mahasiswa sudah dianggap cukup untuk mengirimkan tugas sehingga tidak perlu lagi menuliskan tugas. Oke, kita klik save change untuk menyimpan perubahan ini atau save and show next kalau ingin berpindah ke mahasiswa berikutnya. Selain menggunakan save and show next, kita juga bisa bernavigasi untuk mencari tugas dari mahasiswa dengan menggunakan tombol ini. Oke, sebagai contoh ini kita save dulu. Ya, di sini save change save berarti perubahan sudah dilakukan. Di sini terlihat bahwa perubahan tadi sudah disimpan. Di sini tertuliskan graded. Ini artinya mahasiswa sudah kita nilai dan kita memberikan feedbacknya adalah resume sudah sangat baik. Selanjutnya, jika kita ingin berpindah ke user atau mahasiswa berikutnya, kita bisa bernavigasi dan menggunakan tombol yang ada di atas ini. Baik, itu untuk yang tugas yang pertama. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tugas yang kedua, yaitu bagaimana menilai tugas yang dikirimkan berupa file. Kita kembali lagi ke course kita. Di sini sudah ada tulisan course-nya, jadi kita klik course saja di sini. Kemudian kita masuk ke bagian yang tugas yang kedua, yaitu tugas yang ada di pertemuan 1 masih, yaitu tugas pengiriman makalah. Oke, kita klik di sini sudah ada yang mengirimkan. Kemudian yang sudah mengirimkan adalah 1 dan yang belum dinilai juga 1. Menilai kita klik view all submissions. Kemudian kita lihat mahasiswanya. Di sini ada 1 yang sudah mengumpulkan. Di sini tertulis cirinya sudah mengumpulkan adalah submitted for grading, maka kita menilai. Ini kita klik grade, kemudian akan ditampilkan laman seperti kita menilai sebelumnya. Di sini Bapak dan Ibu ada file yang
dikirimkan oleh mahasiswa di sini. Ya, untuk melihat kita bisa klik file yang dikirimkannya. Ya, kemudian ini terdownload seperti yang Bapak dan Ibu lihat. Kita bisa buka filenya. Di sini ada satu file yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa dan kita bisa memberikan penilaian file ini ya langsung ke bagian grade di sini. Kita bisa memberikan nilai 80 misalkan. Kemudian kalau sudah dianggap selesai, berarti kita langsung save change. Kalau misalkan masih dianggap belum sesuai, kita bisa pilih di sini yes, sehingga nanti mahasiswa diperkenankan untuk mengirimkan tugas kembali. Oke, misalkan ini kita klik no. Kalau kita ingin menambahkan komentar, kita bisa menuliskan di sebelah sini. Tugas sudah mesti kerjakan dengan baik. Kemudian kita klik save comment. Ya, kemudian selanjutnya adalah di bagian allow another attempt-nya kita pilih no. Sebaliknya kalau kita merasa mahasiswa belum memenuhi syarat atau ketentuan yang sudah kita berikan, kita buka untuk mahasiswa mengirimkan kembali tugasnya. Oke, sementara ini kita anggap ini sudah selesai, jadi kita klik no, kemudian kita save change. Di sini sudah ada keterangan, the change to the grade and feedback was saved. Kita udah simpan, dan di sini nilainya sudah muncul. Nah, untuk berpindah ke user yang berikutnya, kita tinggal gunakan navigasi seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ini, ya, Bapak dan Ibu, kita bisa kembali lagi ke halaman tadi untuk melihat bagaimana nilai yang sudah diinput oleh kita. Di sini sudah ada nilainya. Ini artinya nilainya 80 dari maksimal 100 dan kita sudah menilainya. Dan ini adalah filenya dan kemudian di sini ada komen yang kita berikan, kita bisa baca di sini. Jadi komennya. Ya, baik Bapak dan Ibu, cukup sekian untuk tutorial kita tentang bagaimana cara menilai tugas yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.